Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Keluarga Bapak Yulianto yang saya hormati dan segenap teman-teman relasi yang kesempatan hari ini ikut hadir, ikut berpartisipasi dalam doa. Semoga dengan doa-doa yang telah kita panjatkan ini, apa yang menjadi harapan keluarga Bapak Yulianto, menempati rumah ini tanpa gangguan, tanpa rintangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian akan selalu dinikmati setiap saat. Yang saya hormati semua yang hadir di kalangan umat Buddha dan juga saya lihat di YouTube itu, di agama-agama yang lain pun, apabila ingin menempati rumah yang baru maupun tempat usaha, kantor, maupun rumah yang lama pun, saya sering melihat itu diperciki dengan air, diberkati, didoakan, mendatangkan, mengundang para rohaniwan. Dan rasanya setelah didoakan tempat tinggal atau usaha itu menempati itu dengan penuh percaya diri, pede, ya. Memang ya, kenapa yang sangat dominan itu saya lihat di beberapa agama itu penggunaan air, ya. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari itu air itu salah satunya berfungsi untuk membersihkan, ya. Di saat cuci baju kita pakai air. Di kalangan rohaniwan, spiritual pun, ya, itu air juga berfungsi sebagai simbol-simbol untuk membersihkan. Ya, di kalangan umat Buddha di saat puja bakti pun dipersegi air. Tadi saya baru saja itu pemberkahan perkawinan itu juga pakai air juga. Di saat menerima murid baru, umat baru pun juga pakai air juga. Di kalangan agama lain pun juga ada istilah dibaptis itu juga pakai air juga. Jadi air di sini berfungsi secara lahir itu untuk membersihkan unsur-unsur, ya. Kemudian secara batiniah pun juga sebagai simbol membersihkan. Jadi secara unsur batiniah pun tempat ini apabila ada anaksir yang buruk yang akan mengganggu kenyamanan, ketentraman, dengan diperciki air semoga betul-betul menjadi bersih, ya, menjadi hilang ataupun netral. Kita tidak tahu secara pasti bangunan ini dibuat dari beberapa, ya, sumber, dari beberapa bahan yang berasal dari beberapa daerah, ya, beberapa tempat. Ada yang dari kali, apa dari kali? Batu, ya. Ada yang dari hutan, apa? Kayu, ya. Ada yang dari tanah, dari pabrik dan lain sebagainya. Secara kasat mata memang kita tidak tahu, ya. Secara tidak kasat mata mungkin bisa juga diikuti oleh beberapa makhluk-makhluk, ya, yang akan mengganggu kenyamanan, ketentraman dari rumah tangga ini. Dan juga sebelum dibangun tempat ini, sebelum kehadiran Bapak Yulianto pun secara kasat mata, ya, kita tidak tahu, ya, makhluk-makhluk banyak. Yang ada beberapa makhluk itu dengan kedatangan kita itu merasa tidak nyaman. Dengan kehadiran kita itu tidak nyaman. Maka di kalangan umat Buddha pun ada cerita, ya, ketika para biku itu mau meditasi di sebuah hutan, ternyata biku ini tidak bisa bermeditasi, tidak bisa konsentrasi, ya, karena setiap malam itu diganggu oleh makhluk-makhluk dengan suara-suara yang aneh-aneh, ya. Karena kemudian para biku sudah berkali-kali meditasi, tidak konsentrasi, pikirannya kacau, minta petunjuk kepada Sang Buddha. Sang Buddha, sejak saya di hutan itu mau bermeditasi kok pikiran saya kacau, ya. Oh, ketahuilah bahwa ada makhluk-makhluk di situ yang merasa terganggu kenyamanannya dengan kehadiranmu. Apakah ada Buddha untuk menetralkan agar makhluk-makhluk itu, ya, tidak mengganggu kehidupan para biku yang sedang berlatih, ya, meditasi di situ? Ada. Kamu mancarkan cinta kasih secara universal, ya. Biasanya cinta kasih itu kita pancarkan kepada orang yang kita cintai saja.
Tapi kalau universal, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang kita benci, yang tidak kita sukai pun dipancarkan sama rata. Ternyata para makhluk-makhluk pun yang tadinya itu tidak bersahabat, mengganggu para biku, berbalik setelah menerima pancaran kita, membantu ya ketenangan, kenyamanan para biku yang sedang bermeditasi. Semangat yang sama pun apabila ada makhluk-makhluk di sini yang mengganggu kenyamanan ketantraman, dengan kita bacakan parita parta suci, tadi ada mantra welas asih, kemudian juga tadi kita bersama-sama melantunkan Buddha-Buddha atau para suci seperti baik saja guru, Buddha panjang umur, Buddha kesehatan, itu tentunya akan membawa pengaruh positif untuk anggota keluarga. Dan rintangan dan halangan semoga akan jauh merisih, ketenangan, kedamaian, keharmonisan semoga akan selalu terjaga di tempat ini. Dan juga usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh yang hadir akan lancar, tidak satu kendala dan halangan apapun. Kesuksesan, keberhasilan akan selalu dinikmati setiap saat. Selamat kepada Bapak Yulianto menempati tempat ini. Semoga keberhasilan akan selalu dinikmati. Sadu, sadu, sadu.